Halo pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, senang sekali bisa ketemu lagi Langjo dengan Anda semua. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu kita sempat membicarakan pembahasan mengenai tentang musik dan sejarahnya. Ya, musik sempat terfikirkan oleh kita berada di mana-mana. Sehingga dengan kata musik begitu banyak mengandung arti dan definisi musik. Arti menurut istilah berbeda-beda, seperti penemuan-penemuan ilmuwan di berbagai sumber lainnya pada zaman tersebut. Tak hanya itu, dari beberapa istilah-istilah musik banyak sekali yang belum kita sebuti satu persatu, bahkan bukan cuma dari definisi arti musik dan sejarahnya saja, seperti alat musik dan hingga jenis musik pun belum kita melengkapinya di beberapa waktu yang lalu. Ngomongi soal musik sudah tak ada habisnya dibicarakan dari pikiran kita. Kenapa? Karena musik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Bahkan, ada orang-orang yang menjadikan musik sebagai kebutuhan hidup. Jadi tak heran, bahwa musik adalah nafas kita sendiri, jiwa kita sendiri. Diibaratkan sama seperti musik adalah pasangan kita sendiri, karena tanpa musik kita tidak bisa hidup ya pemirsa. Pemirsa, musik tidak pernah berhenti dari pikiran manusia, apalagi dari telinga kita, karena dari entah sebelum kita ada musik sudah ada di dunia di zamannya. Sama seperti lahirnya musik pertama di Indonesia dari penyanyi-penyanyi ternama di masa zaman tersebut. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda lonceng seperti contoh video berikut, agar bisa mengenali lebih jauh lagi dan tidak ketinggalan info-info selanjutnya mengenai musik. Di belantika musik milik tanah air Indonesia punya sejarah panjang yang tiada habisnya dan menarik untuk dibahas. Termasuk tentang grup band tertua di Indonesia, yang mengawali lahirnya band-band hits di masa sekarang. Jika di dunia ada Led Zeppelin, The Beatles, The Rolling Stones, hingga The Everly Brothers, Indonesia pun mempunyai grup-grup musik yang tidak kalah keren. Salah satu dari grup band itu bahkan sudah eksis sejak 1945, siapa saja mereka? Inilah deretan musisi paling tertua di Indonesia. 1. The Tillman Brothers, 1945. Di urutan pertama ada The Tillman Brothers. Tak banyak yang tahu, grup band ini merupakan yang tertua di Indonesia karena sudah ada sejak tahun 1945. Siapa sangka The Tillman Brothers sendiri terdiri dari keluarga Tillman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di antaranya Andi Tillman, vokal, gitar. Reggie Tillman, gitar, banjo, vokal. Ponton Tillman, kontrabas, gitar, vokal. Lulo, Herman Lawrence, Tillman, drum, vokal, dan Janette Lorraine, Tillman, vokal. Andi Tillman dan seluruh keluarga asalnya dari Timor. Waktu mereka masih kecil nama band mereka The Timorit Brothers, namun pada tahun 1957 mereka berganti bandnya menjadi The Four Tillman Brothers dan pada tahun 1960 mereka berganti lagi dan resmi menjadi The Tillman Brothers. Perjalanan musik The Tillman Brothers dimulai di Surabaya pada tahun 1945, di mana empat saudara Tillman dan Jen pergi untuk menafsirkan lagu-lagu daerah dan tarian tradisional bersama-sama pada tahun TSB. Pastor Herman Tillman bekerja di bidang pelayaran dan kemudian menjadi pejabat kota di Surabaya. Pada awal 1942 Herman Tillman direkrut menjadi Batalion Badai Darat dan selama penahanannya pada Maret tahun 1942 ia berakhir di kamp interniran Jepang. Setelah pembebasan pada musim semi 1946, Herman Tillman dipekerjakan oleh KNIL sampai Juni tahun 1948 dengan Batalion Penjaga di Surabaya. Pada tanggal 29 Desember tahun 1949, penyerahan kedaulatan secara resmi terjadi di Indonesia. Keluarga Tillman sekarang akan tampil untuk Indonesia. Mereka bahkan tampil di Istana Soekarno di Jakarta. Ketika mereka sedikit lebih tua, mereka juga mulai memainkan lagu-lagu top dengan vokal harmoni yang sempurna. Pada tahun 1951 mereka diperkenalkan ke Guitar Boogie oleh Arthur Smith. Andi kemudian mengatakan dalam sebuah wawancara, ini adalah lagu pertama yang saya dan saudara laki-laki saya mainkan dengan rock and roll dengan menambahkan drum ke dalamnya. Mereka kemudian juga mulai memainkan lagu-lagu Les Paul, Elvis Presley, Little Richard, Bill Haley, Fats Domino, Chuck Berry dan Gene Vincent.
Andi mungkin juga bermain bersama Dolph de Vries di bandnya The Starlights di Jakarta. Dia juga bermain di Sumatera tanpa saudara-saudaranya di band Hawaii milik Freddie Wagner. Musik mereka beraliran rock and roll, namun orang-orang di Belanda biasa menyebut musik mereka Indo-rock. 2. Band Terencam, 1959. Ternyata daerah Solo banyak menghasilkan seniman-seniman yang luar biasa. Salah satunya Terencam Band. Mereka merupakan grup musik beraliran rock dan menjadi bagian dari generasi pertama kali yang muncul di Indonesia. Ya, pertama kali, anggotanya terdiri dari 4 personel, yakni Bambang Dondar, sebagai pemegang lead gitar, Bambang Suwarno alias SP, sebagai drummer, Bambang Undamura, sebagai pemegang bass, Oni Pikauri, sebagai pemain keyboard, dan Bernard S. Parnadi, sebagai vokal. Selain lagu-lagunya yang berhasil menghipnotis para penikmat musik rock, aksi panggung band ini juga membuat penonton berdecak kagum. Pasalnya, penampilan band ini selalu diikuti dengan aksi ekstrim di luar nalar manusia. Seperti saat mereka tampil di Malang, Jawa Timur dengan lagu yang dibawakan berjudul Into the Fire. Lalu, vokalis muncul dengan keadaan kepala terbakar. Aksi ini berlangsung sejak dimulainya lagu hingga akhir lagu. Dilanjutkan adegan bunuh diri Bernard yang dimasukkan ke peti mati dan diiringan lagu dari Rolling Stone berjudul Coming Down Again. Karena aksi panggung Terencam yang tergolong mengerikan dan ekstrim, bahkan band ini pernah dilarang manggung oleh pemerintah. Namun, hal ini tak menggoyahkan atensi para penggemarnya. Pendukung Terencam berasal dari berbagai pelosok negeri. Hampir keseluruhan wilayah Jawa mendominasinya. Berkat ketenarannya yang hadir sebagai band cadas pertama di Indonesia, grup musik ini banyak digemari seluruh anak muda pada zamannya. Ini sekaligus menjadi kebanggaan kota Solo karena telah melahirkan musisi keren dan berbakat. 3. Kus Bersaudara tanggal 21 Juli tahun 1960. Berikutnya Kus Bersaudara. Pada tanggal 17 Februari tahun 1958 grup musik ini dibentuk oleh keluarga Kuswoyo atau disingkat Kus atau disebut Kus Brother, dan pada tanggal 21 Juli tahun 1960 mereka kemudian berganti nama menjadi Kus Bersaudara. Di antaranya adalah John Kuswoyo, bass, Tony Kuswoyo, lead gitar, keyboard, vokal, Yon Kuswoyo, vokal, lead gitar, Yok Kuswoyo, lead gitar, vokal, dan Nomo Kuswoyo, drum, vokal. Setelah album pertama Kus Bersaudara dirilis, John Kuswoyo memilih mengundurkan diri, dengan tersisa 4 personel Kus Bersaudara. Pada Kamis tanggal 1 Juli tahun 1965, sepasukan tentara dari Komando Operasi Tertinggi, Koti, menangkap kakak beradik Tony, Yon dan Yok Kuswoyo dan mengurung mereka di penjara Glodok. Kemudian Nomo Kuswoyo atas kesadaran sendiri, datang menyusul. Perlu dicatat Nomo Kuswoyo senang sekali berkelana ke banyak daerah. Adik Alam, Tony Kuswoyo itu rupanya memilih, mangan ora mangan kumpul, ketimbang berpisah dari saudara-saudara tercinta. Adapun kesalahan mereka adalah karena selalu memainkan lagu-lagu The Beatles yang dianggap meracuni jiwa generasi muda saat itu. Sebuah tuduhan tanpa dasar hukum dan cenderung mengada-ada, mereka dianggap memainkan musik, ngak-ngek-ngok, istilah pemerintahan berkuasa saat itu, musik yang cenderung imperialisme pro-barat. Dari penjara justru menghasilkan lagu-lagu yang sampai saat sekarang tetap menggetarkan, Di Dalam Bui, Jadikan Aku Dombamu, To the So-Called The Guilties, dan Balada Kamar 15. Tanggal 29 September tahun 1965, sehari sebelum meletus G30 SPKI, mereka dibebaskan tanpa alasan yang jelas. Belakangan setelah peristiwa itu berlalu, Kus Bersaudara yang masih hidup dan menginjak usia tua melakukan testimoni di depan pemirsa acara talk show Kick Andi, Metro TV, pada akhir 2008 bahwa di balik penangkapan mereka sebenarnya pemerintahan Soekarno menugaskan mereka dalam sebuah operasi kontra-intelijen guna mendukung gerakan Ganyang Malaysia. Dari kelompok Kus Bersaudara ini lahir lagu-lagu yang sangat populer seperti Bis Sekolah, Di Dalam Bui, Telaga Sunyi, Laguku Sendiri, dan masih banyak lagi. Nomo, selain bermusik juga mempunyai pekerjaan sampingan sementara Tony menghendaki totalitas dalam bermusik yang membuat Nomo harus memilih, tetap bermusik bersama Kus Bersaudara atau dipecat.
Nomo memilih opsi terakhir dan diikuti oleh adiknya Yok sebagai bentuk solidaritas terhadap saudaranya. 4. The Mercies, 1965. Di urutan keempat, ada The Mercies. Band The Mercies asal Medan ini sendiri dibentuk oleh sekelompok anak muda yang mempunyai satu niat dan tujuan yang sama untuk membentuk band pesta. The Mercies didirikan pada tahun 1965 dengan anggota awal Erwin Harahap, Rinto Harahap, Rizal Arsyad, mantan suami I Sugianto, Reynold Panggabean, mantan suami Kamelia Malik dan Anat Tairas, dan Iskandar alias Boen, panggilan akrabnya, di bawah pimpinan Rizal Arsyad. Grup ini selalu mengikuti tren perkembangan musik mancanegara, sehingga mereka sering mengacu pada band The Beatles, The Bee Gees, The Hollies, CCR maupun The Monkees. Sesekali mereka juga membawakan lagu-lagu band nasional, seperti Kus Plus dengan lagu hitsnya Telaga Sunyi. Nama The Mercies sendiri secara spontan terbersit di ingatan mereka untuk dijadikan nama grup musik karena menyukai naik mobil merek Mercy. Jika diartikan dalam bahasa Prancis Mercies artinya kasihan, atau bisa juga terima kasih. Mereka mengusung kisah esensial sejarah dan kenangan yang suka hura-hura, serta berkiblat dengan band-band pesta di Jakarta, seperti Nur Bersaudara, Ceking, Cruz, dan Medinas. Formasi lengkap pemain The Mercies kemudian berubah adalah menjadi Erwin Harahap, gitar melodi, Rinto Harahap, gitar bass, Rizal Arsyad, gitar pengiring, Reynold Panggabean, drum, dan Charles Hutagalung, keyboard, organ. Dengan masuknya Charles, The Mercies menjadi sebuah band yang terasa berbeda dari sebelumnya. Ia memiliki kemampuan bermain keyboard yang baik serta kualitas suara yang bagus untuk ditampilkan sebagai frontline man. Posisi Rinto tidak lagi menjadi vokalis utama, tetapi masih kerap berbagi lagu dengan Charles untuk dibawakannya. Mereka melewatkan hampir tiap malam mengisi acara di nightclub Chusan Hotel di Malaysia. Pada tahun pertama terbentuk, The Mercies memang masih berpetualang dari satu klub malam ke klub malam yang lain, mulai dari Medan hingga ke Penang, Malaysia. Seusai kontraknya yang berlangsung selama 6 bulan, tepatnya pertengahan 1970, The Mercies kembali ke Medan melanjutkan aktivitas bermusiknya di pesta-pesta anak muda. Kemudian kelompok ini mendapat tawaran show di Vietnam di mana negara ini saat itu masih genting terjadi perang saudara dan nyawa adalah taruhannya. Hal ini tidak menyurutkan nyalinya mereka sebagai seorang yang profesional di bidangnya untuk melebarkan sayap untuk bisa diakui musiknya di negara lain. Dengan kondisi itu, di negara perantauan, menimbulkan naluri bakat menulis lagu dari salah satu personilnya. Charles saat dalam kesendiriannya mampu menorehkan bait demi bait menghasilkan lagu-lagu hebat, salah satunya berjudul, Tiada Lagi. 5. Band 4 Nada, 1966. Di urutan berikutnya ada band 4 Nada adalah band pengiring kesohor yang banyak mengiringi artis dan kelompok yang bernaung di bawah perusahaan rekaman Remako. Dibentuk oleh Aloysius Rianto atau sering disebut Arianto pada tahun 1966. Sebelumnya Rianto sempat bergabung dalam band Zainal Combo yang dipimpin Zainal Arifin. Merasa mampu untuk berdiri sendiri, akhirnya Rianto, keyboard, yang juga dikenal sebagai komposer ini lalu mengajak M. Sani, drum, Edi, gitar, dan Nana, bass, membentuk 4 Nada. Selain dipimpin Arianto, tampuk komando kedua dalam 4 Nada adalah Hasanuddin, yang juga dikenal sebagai karyawan di Remako yang dipimpin Eugene Timothy. 4 Nada memang banyak mengiringi artis-artis tenar seperti Bro Eri Maratika, Trio Bimbo, Teti Kadi, Muhsin Alatas, Titik Sandora dan banyak lagi. Di samping itu 4 Nada juga sempat merilis beberapa album instrumentalia. Beberapa pemusik yang sempat mendukung 4 Nada diantaranya adalah gitaris Jopi Aitam. Pada tahun Oktober tahun 1973, Arianto mundur dari 4 Nada untuk membentuk Favorites Group bersama Is Haryanto, drum, Heritus, gitar, Tommy W.S., bass, dan Mus Mulyadi, vokal. Syafi'i Glimbo meneruskan kepimpinan Arianto dalam 4 Nada. Band ini mengeluarkan album perdananya yang langsung diterima dengan baik oleh pasar. Namun tak berselang lama terjadi perubahan formasi, di mana ketiga rekannya di band 4 Nada memutuskan kembali ke band 4 Nada di studio Remako.
Dengan hanya menyisakan A. Riyanto dan sang vokalis Mus Mulyadi tidak membuat A. Riyanto patah semangat. A. Riyanto kemudian menggaet dua sepupunya Is Haryanto dan Heri Santoso, Heri Tus, serta seorang temannya Tony W.S. untuk melengkapi formasi baru band ini. Favorites Group tidak berangkat dari nol, karena masing-masing pemain sudah punya modal kata A. Rijanto seperti yang ditulis majalah Tempo edisi Februari tahun 1972. Grup ini akhirnya menjadi salah satu fenomena industri musik pop di Indonesia dengan pencapaian kesuksesan yang cukup sensasional. Di dalam grup ini, ia bertindak sebagai pencipta dan pembuat aransemen pada hampir semua lagu, yang dinyanyikan oleh Mus Mulyadi sebagai vokalis. Band ini sempat mengalami pergantian vokalis, juga beberapa kali mengalami kevakuman dan reuni kebangkitan yang cukup panjang dalam periode 1970-an hingga era 1990-an. 6. The Rollies, 1967. The Rollies adalah sebuah grup musik jazz rock, pop, soul funk asal Indonesia yang dibentuk di Bandung pada tahun 1965 dan sempat populer pada era 60-an sampai dengan akhir 90-an. Para personelnya antara lain terdiri dari Bangun Sugito, vokal, Deli Joko Arifin, keyboard, vokal, dan Tengku Zulian Iskandar, saksofon, Benny Likumahua, trombon, dan Boni Nurdaya, gitar, UCF Tekol, bass, Jimmy Manopo, drum, Didit Maruto, trumpet, dan juga pendiri dan mantan personelnya almarhum Dedi Stanzah dan Iwan Krisnawan. The Rollies diawali ketika Dedi Sutansyah bertemu dengan Iwan Krisnawan dan Teuku Zulian Iskandar Madian dari grup Delimar serta Deli Joko Alipin dari grup Genta Istana. Dedi mengajak mereka bergabung dalam sebuah grup yang diberi nama Rollies pada bulan April tahun 1967. Orang tua Dedi yang pengusaha hotel menjadi penyandang dana dan menyediakan semua peralatan musik yang diperlukan. Rollies mulai malang melintang di negeri sendiri dengan membawakan lagu-lagu The Beatles, Bee Gees, Hollies, Marbles, Beach Boys, Herman Hermits, juga lagu populer dari Tom Jones dan Engelbert Humperdinck. Kelahiran Rollies diawali ketika Dedi bertemu dengan Iwan Krisnawan dan Tengku Zulian Iskandar dari grup Delimar serta Deli Joko Alipin dari grup Genta Istana. Dedi mengajak mereka bergabung dalam sebuah grup yang diberi nama Rollies pada bulan April tahun 1967. Orang tua Dedi yang pengusaha hotel menjadi penyandang dana dan menyediakan semua peralatan musik yang diperlukan. Rollies mulai malang melintang di negeri sendiri dengan membawakan lagu-lagu The Beatles, Bee Gees, Hollies, Marbles, Beach Boys, Herman Hermits, juga lagu populer dari Tom Jones dan Engelbert Humperdinck. Setelah itu baru mereka mengisi acara di Klub Malam Singapura tahun 1969. Ketika tampil di negeri jiran itu, personel Rollies sudah diperkuat Gito dan Benny Likumahua. Lagu yang mereka bawakan pun berkembang dan mulai mengandalkan alat musik tiup, masa trademark Rollies sebagai pembawa lagu-lagu James Brown BST, Blood, Sweat and Tears, dan Chicago dimulai. Di sana mereka tidak hanya berkesempatan manggung. Dari band inilah muncul nama Gito Rollies yang ikut meramaikan belantika musik Indonesia. Rollies itu berasal dari jenis rambut mereka berempat. Kebetulan Dedi dan Iskandar berambut roll, keriting, sedangkan Deli dan Iwan berambut lurus. Kemudian disingkat menjadi Rollies. Tahun 1965 saat pertama terbentuk The Rollies sering membawakan repertoar lagu-lagu dari grup musik luar negeri di antaranya seperti The Beatles, Bee Gees, The Rolling Stones. 7. AK, 1967. Grup musik rock AK, singkatan dari Apotik Kali Asin, apotik milik orang tua Ucok Harahap, tempat mereka bermarkas dan latihan, dibentuk di Surabaya pada tanggal 23 Mei tahun 1967 dengan formasi awal, Ucok Harahap, keyboard, vokal utama, Syekh Abidin, drum, vokal, Sunata Tanjung, gitar utama, vokal, dan Peter West, bass. Peter West digantikan oleh Lexi Rumagit karena cedera ketika granat yang disiapkan untuk aksi panggung grup rock Ogle Eyes di Lumajang tiba-tiba meledak dan melukainya. Sejak 1969, Lexi Rumagit digantikan oleh Arthur Kaunang, ayah dari Tessa Kaunang. Yang patut dicatat, semua pemain bass AK adalah pemain kidal. AK yang sering membawakan lagu-lagu Led Zeppelin, Grand Funk Railroad,
Deep Purple, dan Jimi Hendrix, yang waktu itu memang digemari anak-anak muda dikenal sebagai grup rock eksentrik. Dalam pertunjukan di arena terbuka Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 9-10 November tahun 1973, ketika Aka tengah membawakan lagu Krazio, tiba-tiba Ucok melompat ke tembok dan naik ke genteng. Setelah itu, ia muncul di panggung dengan tiba-tiba sambil membiarkan dirinya dicambuki oleh Algojo. Kakinya diikat, dan tubuhnya digantung. Kemudian ia ditusuk dengan pedang dan dimasukkan ke peti mati. Aksi ini mencekam penonton namun memperoleh sambutan meriah. Seusai aksi ini, Ucok terlihat kejang-kejang seperti kesurupan di belakang panggung. Situasi ini segera teratasi ketika Remy Silado yang menyaksikan atraksi gila ini menyiramkan seember air ke tubuh Ucok. Tak hanya di panggung, Aka juga telah meluncurkan beberapa album. Pada album pertama mereka, Do What You Like, 1970, terdapat 5 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu berbahasa Inggris, Do What You Like, I've Gotta Work It Out, dan Glenmore. 8. Bimbo, 1967. Bimbo adalah sebuah grup musik Indonesia yang didirikan sekitar tahun 1967. Personil Bimbo terdiri atas Sam Bimbo, Acil Bimbo, Jaka Bimbo dan Iin Parlina. Berawal dengan trio Bimbo yang banyak dipengaruhi musik Latin, lalu merilis album perdana di label Fontana Singapura dengan melati dari Jayagiri karya Iwan Abdurrahman. Di era tahun 70-an, Bimbo identik dengan lagu-lagu balada yang cenderung berpola minor dengan lirik-lirik puitis. Di pertengahan 70-an, Bimbo yang lalu diperkuat oleh Iin Parlina dari Yanti Bersaudara mulai menjamah lagu-lagu dengan tema-tema keseharian seperti Abang Becak hingga lagu-lagu yang titelnya menggunakan serial anggota tubuh seperti kumis, tangan hingga mata yang cenderung bernada humor. Memasuki era 80-an Bimbo mulai bermain dengan lagu-lagu dengan tema-tema kritik sosial seperti Antara Kabul dan Beirut atau Surat untuk Reagan dan Brezhnev. Pada tahun 2007, Bimbo merilis album baru yang antara lain menampilkan karya terbaru Taufik Ismail yang berpola kritik sosial yaitu Jual Beli dan Hitam Putih. 9. The Red Kings, 1967. Red Kings yang berdiri tahun 1967 dipimpin Darmawan Purba, gitar, kemudian pada saksofon Dharma Purba, Raja Muda, keyboard, Darmawi Purba, bass, dan Yahya, drum. Grup yang mengandalkan vokalnya pada trio Dharma, Darmawan, dan Darmawi ini pada tahun 1972 sudah menghasilkan rekaman lagu-lagu pop, seperti Kasih Bersemi, Permohonanku, Kisah Asmara, Sepatah Kata, dan Permohonan Terakhir. Pada awal tahun 1970-an, lagu rock berlirik bahasa Indonesia baru ditemukan lewat rekaman grup Bandung, Giant Step. Sayang, rekaman ini bergeming di pasar sehingga grup rock lainnya hanya bersedia diproduksi sebuah perusahaan rekaman jika merekam lagu-lagu sweet atau pop. Red Kings termasuk yang paling banyak menghasilkan album rekaman dibandingkan dengan 2 saingan beratnya. Dalam usianya yang ke-8 pada tahun 1975, grup ini telah menghasilkan 7 album termasuk 1 album lagu. 10. The Lloyd, 1969. Selanjutnya ada The Lloyd. Arti dari nama The Lloyd adalah Hotel de Jakarta Lloyd. Disitulah mereka pertama kali dibentuk pada tahun 1969. Grup band tertua dari Indonesia punya banyak penggemar tidak hanya di tanah air tapi hingga Malaysia dan Singapura. Lagu-lagu Lalyot hingga saat ini masih sering terdengar karena banyak diaransemen oleh band-band masa kini. Nama anggota band The Lloyd pada awal debutnya adalah Barce van Houten, pemain gitar utama, tanggal 21 Februari tahun 1950 sampai 5 Mei tahun 2017. Amir Yustian Yusuf, pemain gitar kedua, tanggal 6 Januari tahun 1947, Andre Gultom, pemain saksofon, flute, vokal, tanggal 5 Januari tahun 1936 sampai 1 Februari tahun 1996, Syamsuar Hashim, vokal utama, tanggal 10 Mei tahun 1947 sampai 9 Juni tahun 2012, serta 3 mantan personel pilon band yaitu Cherul Daud, pemain drum, tanggal 3 Maret tahun 1949 sampai 30 September tahun 2014, Budiman Pulungan, pemain keyboard,
tanggal 14 Januari tahun 1944 sampai 30 November tahun 2008, dan Sangkan, Papang, Panggabean, pemain bass, tanggal 12 Januari tahun 1946 sampai 31 Agustus tahun 1993. Setelah berjalannya waktu adanya anggota baru yang masuk yaitu, Juhani Fatmarida Susilo, pemain flute, saksofon, dan Totok, pemain bass. Di tahun 1972 The Elliot merilis album pertamanya dan hits dengan judul lagu mereka yang berjudul, Titik Noda, Mengapa Harus Jumpa, dinyanyikan ulang oleh Unmesh, Apa Salah dan Dosaku, yang bekerja sama dengan label Remako. Lagu hit mereka yang lain adalah, Keagungan Tuhan, Tak Mungkin, Oh Di Mana, Karena Nenek, Semalam di Malaysia, Main-Main Saja, Sendiri, Rock'n'Roll Music, dan Gubahanku. Kebanyakan lagu-lagu hit mereka diciptakan Barce van Houten. Namun sayang, ketenaran mereka sempat redup ketika sang vokalis meninggal dunia. Lagu Main-Main Saja juga sempat didaur ulang oleh penyanyi cilik Ani Kamalsah, album Dokter-Dokteran, pada tahun 1999. Sedangkan lagu, Tak Mungkin, sempat dirilis ulang oleh Marshanda pada tahun 2017, untuk dijadikan OST sinetron Tikus dan Kucing yang ditayangkan di SCTV. Dalam perkembangan karir bermusik mereka telah terjadi beberapa kali pembentukan formasi anggota. Dan terakhir adalah Panber, 1969. Panjaitan bersaudara atau lebih dikenal dengan nama Panber. Panber berawal dari band bocah di tahun 1965. Pada tahun 1969 mereka mengikuti sang ayah yang berdinas ke Jakarta dan sepakat untuk serius di jalur musik walau sebelumnya mereka diwajibkan untuk menyelesaikan studi terlebih dahulu. Personelnya orang Batak dan semuanya kakak beradik. Meski dengan warna Bataknya yang demikian kental, Panber dapat diterima dan menjadi idola kaum muda di semua pelosok negeri ini mampu menerobos sekat-sekat kesukuan dan kelas sosial. Panber tidak hanya rekaman diminta. Tahun 1974, PT Remako akhirnya menggaet Panber untuk merekam lagu-lagunya. Di sini, mereka membuat lagu-lagu Natal dan beberapa album pop lainnya. Tahun 1977, Panber hijrah rekaman ke PT Irama Taraf. Pada tahun 1981 Panber digaet oleh PT UR Record dan seterusnya ke beberapa perusahaan label studio rekaman lainnya yang telah menunggu kesempatan untuk bekerja sama dengan mereka. Panber perintis rekaman lagu pop Batak, Sunting, dalam album Fall. Dengan berani mereka selipkan satu lagu Batak berjudul, Masihol Ahu. Suatu gebrakan baru karena rekaman Batak belum ada waktu itu. Panber adalah ikon, sumber inspirasi, panutan, dan standar bagi anak-anak muda Batak pada dekade 70-an dan 80-an. Misalnya The Mercies memutuskan pindah dari Medan ke Jakarta, karena sudah melihat bukti bahwa anak-anak muda Batak yang tergabung dalam Panber bisa diterima oleh orang Jawa, Sunda, Minang, Aceh, Melayu, Makassar, Ambon, dan lain-lain. Selain lagu-lagu Batak, Benny juga menciptakan lagu-lagu berbahasa Inggris, semuanya berirama rock, misalnya, Rock and the Sea, Jakarta City Sound, Hi, dan Let Us Dance Together. Meski media massa banyak tidak mengakui itu sebagai pop Indonesia. Pada tahun 1969 terbentuklah Panber yang personilnya merupakan kakak beradik kandung keluarga Panjaitan. Pada tahun 1971 produser Dik Tamimi yang merupakan bekas pilot merekrut mereka untuk bernaung di bawah perusahaan Dimita dan mengeluarkan salah satu album terbaik, Panber Volume 1, Kami Cinta Perdamaian. Beberapa lagu Panber antara lain Gereja Tua, Cinta dan Permata, Kami Cinta Perdamaian, Indonesia My Lovely Country, Akhir Cinta, Jakarta City Sound, Hi, dan Terlambat Sudah. Setelah ditinggalkan oleh kakak tertua, yaitu Hans Panjaitan, vokal, gitar, yang meninggal dunia pada tahun 1995 dikarenakan sakit. Maka saat ini Panber tidak hanya terdiri dari keluarga Panjaitan, akan tetapi dengan beberapa musikus lainnya. Kelompok musik yang masih eksis ini sekarang terdiri dari Benny Panjaitan, vokal, gitar, Doan Panjaitan, vokal, keyboard, bass, Asido Panjaitan, vokal, drum, Maxi Pandelaki, vokal, bass, keyboard, Hans Loya, vokal, gitar, dan Hendri Lamiri,
biola. Demikianlah topik edisi kita hari ini mengenai 10 besar artis musisi, band pertama dan yang tertua di Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan meski belum sempurna sepenuhnya mengenai musik yang belum lengkap berasal dari beberapa artikel-artikel, sumber, dan website di internet yang dapat Anda lihat di bagian menu sumber, sekaligus menutup dan mengakhiri perjumpaan di edisi hari ini. Ingat, jaga kesehatan terus dan tetap semangat ya pemirsa, apapun aktivitasnya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran rezekinya, kesehatan sampai sukses seperti artis musisi dan yang lainnya. Amin. Jangan lupa klik tombol like, share, komen, subscribe, dan tanda lonceng seperti di video tersebut, dan pantau terus akun channel YouTube kami, agar bisa mengenali lebih jauh dalam lagi dan tidak ketinggalan info-info selanjutnya tentang musik. Terima kasih.